Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menganalisis suatu masalah perdata tentang bagaimana tata cara yang baik jual beli tentang hak kepemilikan dari benda tersebut yang kita beli dari orang lain. Ini masalahnya tentang jual beli motor bekas. Yaitu masalahnya ada suatu pemuda yang bernama Amir. Dia ini ingin membeli motor bekas atau motor second kepada tetangganya yang bernama Ihsan. Nah, di sini mereka udah saling sepakat ataupun udah mengetahui harganya masing-masing. Nah, di sini ketika membeli sudah lunas. Tetapi ada satu masalah yang dimana ketika kita membeli motor bekas atau motor second, surat-surat dari kepemilikan dari motor tersebut masih atas nama si pemiliknya. Nah, di sini yang menjadi suatu masalah. Ketika suatu saat si pemilik motor ini meminta kembali motornya dengan landasan bukti yaitu surat-surat tersebut masih atas nama kepemilikan dia. Nah, bagaimana jika suatu saat hal tersebut terjadi? Untuk mengatasi masalah tersebut, si pembeli itu harus bagaimana cara melakukan ataupun mencegah sebelum hal tersebut terjadi suatu saat. Nah, ini kita membahas tentang masalah tersebut dan regulasi jual beli yang ada di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini mengatur bagaimana cara administrasi suatu kendaraan yang dibeli dari orang lain. Nah, di sini untuk mengantisipasi jika kendaraan tersebut akan diminta kembali sama si pembelinya karena landasan STNK ataupun BPKB masih atas nama penjualnya. Dalam pasal 64 ayat 1 telah disebutkan berbunyi pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas ya. Berbunyi setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Nah, di sini bisa menjadi suatu alasan bagi pemilik untuk dapat memilikinya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi? Ada bunyi ayat 2. Ayat 2-nya pasal 64 yaitu registrasi bagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Kembali lagi pada ayat 1 tentang semua kendaraan bermotor wajib diregistrasi. Berarti baik motor yang beli baru maupun motor second itu wajib registrasi di sini untuk menghindari suatu masalah yang tadi yang saya contohkan. Dalam pasal 64 ayat 2 ini yaitu bunyi dari huruf B-nya registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik berarti harus dirubah pemilikannya. Untuk cara merubahnya itu atau balik nama bisa datang ke kantor Samsat. Nah, dengan cara ini kita merubah identitas kepemilikan motor. Ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam contoh masalah tersebut. Nah, di sini udah jika nama dalam surat-surat motor tersebut udah diganti hak kepemilikannya menjadi pemilik yang membeli itu diatasnamakan dia, berarti hak seutuhnya udah menjadi milik dia gitu. Jadi si pemilik ini tidak bisa menuntut untuk meminta kembali motornya. Jadi seperti itu. Dan untuk mendaftarnya kita bisa datang ke kantor Samsat terdekat. Nah, di situ. Terus cara untuk menghindarinya, dalam pembelian tersebut kita juga harus ada bukti tertulis atau di atas kertas putih hitam gitu. Maksudnya apa? Perjanjian dalam pembelian itu jelas akadnya bagaimana pembeliannya. Dan di situ ada materainya juga harus tertera di situ sebagai bukti. Nanti ketika kita membalik nama motor tersebut itu nanti akan menjadi diminta di kantor Samsatnya. Nah, seperti itulah menyelesaikan masalah dari pembelian motor apabila anda sekalian atau saudara membeli motor bekas dan second tetapi motor tersebut masih atas nama si pemiliknya. Untuk mengantisipasi ketika suatu saat ada keluarganya, saudaranya meminta kembali karena tuduhan itu motor masih
atas nama kepemilikan si pemiliknya. Jadi seperti itu. Karena dalam Undang-Undang kita sendiri nomor 22 tahun 2009 pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 itu telah dijelaskan dengan jelas. Semua kendaraan bermotor itu wajib diregistrasikan, didaftarkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Ini masalah tentang kasus perdata yang ada sering terjadi lah di sekitar masyarakat atau sekitar lingkungan kita khususnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.